Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rumsawita, NIM B1B1220085 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang teori dasar sistem mata kuliah pemerintahan nasional. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris dari tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di dalam negeri atau federatif. Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu sosial kontrak adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai milik atau properti. Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam 4 fungsi. Keempat fungsi tersebut adalah pembentukan undang-undang atau legislating, membuat keputusan atau judging, menggunakan keputusan secara internal dalam melaksanakan undang-undang atau employing force internally in the execution of the laws, dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. Locke juga menamakan fungsi pertama legislative powers, fungsi ketiga dinamakan dengan executive powers, fungsi keempat disebut dengan federative powers, yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan atau the function of judging dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan atau the power of judging secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjutnya, John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu dari tahun 1689 sampai 1755 untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul The L'Esprit des Lois terbit tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu juga menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, puissance legislatif yang membentuk undang-undang, lalu kedua kekuasaan eksekutif, la puissance executive yang melaksanakan undang-undang, dan ketiga kekuasaan yudikatif, puissance de jugeur yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam berbagai hal sekaligus. Hal itulah yang menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kekuasaan absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi kepemerintahan hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar karena kesewenangan
kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pemikir politik barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikiran politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme, pemerintahan yang terpusat, sementara setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga dengan trias politica dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Lois tahun 1748. Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Pemisahan kekuasaan juga dikata dengan istilah trias politica merupakan sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat wajib dipisahkan selang dua atau bertambah kesatuan kuat yang bebas sama sekali mencegah satu orang atau golongan mendapatkan kekuasaan yang terlalu jumlah atau banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu metode pembagian dalam tubuh pemerintahan supaya tidak berada penyalahgunaan kekuasaan selang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Yang kedua adalah teori demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung atau melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu sendiri. Dalam bingkai teori politik, demokrasi lebih menekankan pada unsur masyarakat sebagai sebuah variabel. Terlepas dari pengertian demokrasi dengan beberapa prasyarat seperti di atas, ada banyak pemikir, khususnya di bidang politik, yang menggunakan wacana demokrasi sebagai bahan perbincangan. Sejauh ini, wacana demokrasi hanya berkembang dalam tatanan kurang fungsional. Di samping itu, banyak pemikir demokrasi yang salah memisahkan diri dari wacana hukum ketatanegaraan. Padahal di satu sisi, antara teori demokrasi dengan teori ketatanegaraan banyak sangkut pautnya. Dalam konteks ini, terutama jika menyangkut tatanan yang berkaitan dengan kelembagaan negara sebagai sebuah representasi kehendak rakyat. Salah satu pemikir yang mencoba menggabungkan kedua faktor tersebut adalah Hans Kelsen. Secara garis besar, pemikiran Hans Kelsen mengenai teori hukum sangatlah lengkap. Banyak yang tak menyangka bahwa Hans Kelsen ternyata juga mempunyai teori pada bidang demokrasi, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.
Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain dalam bahasa Hans Kelsen adalah kediktatoran masyarakat mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas adalah masyarakat demokratis hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi. Bertemunya suara mayoritas dan suara minoritas tentunya menghasilkan kompromi. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada tidaknya sebuah kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah atau konflik melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak. Tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas terus-menerus dilakukan agar terjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pegangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Pembahasan sebuah masalah tidak terbatas dalam parlemen semata, tetapi sebagian besar juga terjadi di lembaga-lembaga politik, di dalam surat kabar, buku, dan sarana-sarana pendapat umum yang lain. Sebuah negara berdiri demokrasi mempunyai sarana-sarana yang luas terhadap keberadaan pendapat umum. Menurut Hans Kelsen, pendapat umum hanya dapat muncul jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dijamin. Jaminan kebebasan beragama dalam kehidupan bernegara tidak hanya dijamin keberlangsungannya, tetapi dijaga dan dipupuk agar berdampingan dengan agama yang menjadi mayoritas pada sebuah negara. Selain diakui oleh Hans Kelsen, pengakuannya terhadap kebebasan beragama juga dijamin oleh pemikir Islam lainnya, yaitu Abdul Qadir Jailani. Masalah agama dan keyakinan tidak boleh berada dalam ruang lingkup pemaksaan, baik pemaksaan yang timbul dari daya tarik ekonomi atau bahkan daya tarik antar lawan jenis. Untuk menentukan pilihan dalam konteks agama dan keyakinan, sepenuhnya diserahkan kepada individu yang bersangkutan. Dari semua yang ditawarkan oleh Hans Kelsen, bahwa kompromi menjadi sebuah syarat utama dalam penentuan apakah sebuah negara menganut prinsip demokrasi ataukah tidak sama sekali. Tentu saja dalam prinsip demokrasi sangat bergantung pada budaya dan adat istiadat setempat. Hal itu disadari betul oleh Hans Kelsen, oleh karenanya ia menuturkan bahwa prinsip demokrasi sebuah negara tidak bisa dijadikan patokan bagi negara lain, tergantung pada banyak aspek dan keberadaan lingkungan yang melingkupinya. Kini banyak sekali varian demokrasi yang terjadi pada sebuah negara. Varian ini menyimpulkan bahwa keberadaan budaya demokrasi tidak terjadi begitu saja, namun melalui proses. Proses awalnya adalah konsepsi Hans Kelsen adalah dengan adanya kompromi yang sehat yang terjadi di antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. Hal tersebut tidak hanya terbentuk pada parlemen semata, tetapi juga melembaga dan kehidupan politik yang lain. Ada sebuah pegangan dalam memahami sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi, diantaranya adalah 1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas. 2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut. 3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatanan. 4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan. 5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara. Lalu ke-6, kompromi yang sehat menjadikan tidak ditemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang biasanya akan berubah pada anarki. Lalu ketiga, teori negara berdasarkan atas hukum. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum.
Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. State do not governed by men but by laws. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara terhadap negara, dan terhadap negara sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan, sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu Rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan Ivy Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut A.V. Dicey, menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum, yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu supremacy of law, equality before the law, due process of law. Keempat prinsip Rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh Ivy Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan The International Commission of Jurists, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, independence dan impartiality of judiciary, yang di zaman sekarang semakin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah 1. Negara harus tunduk pada hukum, 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas tidak memihak. Selanjutnya, Jimmy Ashidiki berpendapat bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum atau Rechtsstaat yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum atau the rule of law ataupun adanya Rechtsstaat dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah 1. Supremasi hukum atau supremacy of law, yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia. 2. Persamaan dalam hukum atau equality before the law, yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan affirmative action guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan. 2. Asas legalitas, due process of law, yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan yang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Lalu keempat, pembatasan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balance dalam kedudukan sederajat
dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Lalu kelima, organ-organ eksekutif independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepada eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pemimpinnya. Peradilan bebas dan lalu keenam, peradilan bebas dan tidak memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak atau independent dan impartial judiciary yang mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan atau politik, maupun kepentingan uang. Tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif, ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dan dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Lalu ketujuh, peradilan tata usaha negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara. Lalu kedelapan, peradilan tata negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem checks and balance. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. 9. Perlindungan hak asasi manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Lalu 10, bersikap demokratis, yaitu dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum. Lalu 11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Lalu ke-12, transparansi dan kontrol sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau hakim, lembaga permasyarakatan,
dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenaran. Lalu keempat, teori negara berkonstitusi. Sejatinya, konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah undang-undang dasar, sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi. Hal ini menimbulkan gagasan-gagasan mengenai living constitution dalam arti bahwa suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham tersebut. Definisi konstitusi menurut A.C. Wade dalam Miriam Budiarjo adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kemudian Herman Heller menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Tahun 1687, pengertian konstitusi Cromwell diambil alih oleh Amerika dan dimasukkan ke Perancis pada tahun 1789 oleh Lafayette. Dalam buku Aberversuwesen, sifat atau yang berarti sifat konstitusi, Lassalle mengatakan bahwa pengertian undang-undang dasar lebih sempit dari pengertian konstitusi. Lassalle adalah tokoh sosialisme yang mendirikan serikat-serikat buruh di Perancis dan merupakan lawan dari Marx dan Hegel dalam memperjuangkan sosialisme. Marx dan Hegel berpendapat sosialisme harus dengan revolusi, sedangkan Lassalle berpendapat bahwa sosialisme harus dengan evolusi, yaitu berangsur-angsur mempengaruhi masyarakat dengan memperkuat kaum buruh dengan parlemen. Lassalle tahun 1825 sampai 1864 dalam bukunya Aberversuwesen tahun 1862 membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sosiologis dan politis serta konstitusi yuridis. Pertama, Lassalle menganggap konstitusi sebagai kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat atau faktor kekuatan real. Pengertian tersebut dinamakan sosiologis dan politis. Sosiologis atau politische Begriff. Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Misalnya saja parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan, partai politik, dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi. Selain itu, ia juga menganggap konstitusi merupakan apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dari suatu negara. Sama dengan paham kodifikasi, pengertian itulah yang dinamakan dengan konstitusi yuridis, juridische Begriff. Konstitusi tersebut dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Ferdinand Lassalle ini sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat menekan pentingnya pengertian yuridis mengenai konstitusi.
Di samping cermin hubungan antara kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat, konstitusi itu pada dasarnya adalah apa yang tertulis di atas kertas. Undang-undang dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara. Mengenai hal tersebut, hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara. Dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara. Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu pertama keadilan atau justice, kepastian atau certainty atau Sicherheit, dan ketiga kebergunaan atau utility, Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan atau balance dan kepatutan atau equity serta kewajaran atau proportionality, sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban atau order dan ketentraman. Sementara kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Oleh karena itu, konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya. Maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah 1. Keadilan, 2. Ketertiban, dan 3. Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara atau the founding fathers and the mothers. Misalnya, 4 tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia atau berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional atau negara berkonstitusi. Menurut J. Behrens, ada 3 tujuan negara, yaitu pertama, memelihara ketertiban dan ketentraman, kedua, mempertahankan kekuasaan, dan ketiga, mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum. Sedangkan Mauricio Haurio mengatakan bahwa tujuan konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara 1. Ketertiban atau order, 2. Kekuasaan atau Gesetz, dan ketiga adalah kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu. Sementara itu, G.S.G. Ponolo merumuskan tujuan konstitusi ke dalam 5 kategori, yaitu kekuasaan, perdamaian, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan, keadilan, serta kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang kelima adalah ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang diagungkan oleh para pendiri bangsa maupun pemerintahan Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Sistem ini mengharuskan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggung jawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya. Konsep welfare state ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara welfare state mempunyai kebijakan politik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan pada masalah sosial. Negara Inggris adalah negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial,
yaitu antara tahun 1300 sampai dengan pertengahan tahun 1800-an. Inggris menerapkan Poor Law atau undang-undang kemiskinan. Undang-undang ini diterbitkan karena krisis akibat dampak perang yang mengakibatkan banyak terjadinya kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan kebodohan yang terjadi di mana-mana. Kemudian sistem feodal mengalami kegagalan dan bersamaan dengan itu tidak tersedia bantuan. Pada tahun 1349 bahkan terjadi musibah yang terkenal dengan sebutan Black Death, di mana pada tahun itu banyak sekali korban yang mati dan berakibat berkurangnya populasi penduduk. Maka Raja Edward kemudian membuat undang-undang atau Poor Law yang mengatur masalah pekerja dengan difokuskan pada para gelandangan dan pengemis. Kemudian tahun 1601, Ratu Elizabeth pertama menerapkan Poor Law dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan Elizabeth Poor Law of 1016. Kemudian pada saat zaman Renaissance menimbulkan benih-benih revolusi industri dan terjadilah gelombang urbanisasi yang tinggi, dan keadaan ini ternyata menimbulkan berbagai persoalan, sehingga mendorong pihak kerajaan untuk memberi bantuan, yaitu dengan membagi Poor Law menjadi dua kategori, yaitu worthy poor dan unworthy poor. Kategori worthy poor bagi mereka yang tidak memiliki peluang untuk dapat bekerja. Keadaan ini wajar jika mereka hidup dalam kemiskinan, misalnya orang lanjut usia, buta, orang cacat, orang tua tunggal dengan anak-anak. Maka kelompok ini yang mendapat bantuan dari kerajaan Inggris berupa penempatan di rumah miskin, mendapatkan pelayanan mendasar untuk kebutuhan hidup. Kategori unworthy poor mereka miskin karena kemalasan, pemabuk, judi, dan tidak mau bekerja, sementara itu mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja. Maka kategori ini dianggap tidak pantas mendapatkan bantuan dari kerajaan. Bahkan mereka diwajibkan mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya. Bahkan pemerintah mengancam penjara bagi mereka yang menolak mencari pekerjaan. Mereka yang dianggap mampu bekerja dikirim ke panti untuk mendapat pembinaan dan disalurkan untuk menjadi buruh-buruh di suatu lembaga yang dapat memberi kerja. Poor Law ini diyakini sebagai tonggak sejarah berdirinya negara kesejahteraan atau welfare state. Kemudian konsep negara welfare state ini juga dirintis oleh negara Jerman di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck pada tahun 1850-an. Dan model ini mengacu pada peranan negara yang aktif dalam mengurus, mengelola, dan mengorganisir perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara dalam menjamin adanya pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga masyarakatnya. Intinya bahwa negara berupaya menggunakan kebijakan sosial sebagai sarana dalam melakukan penataan ulang pola-pola hubungan warga negaranya, serta berupaya menghapuskan kesenjangan kelas yang ada. Sedangkan untuk mewujudkan negara welfare state itu dibutuhkan 4 persyaratan, yaitu social citizenship, 2 full demokrasi, 3 modern industrial relation system, dan keempat right to education and expansion of modern mass education. Di samping itu, negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya di segala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah ke ranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Namun demikian, faham negara kesejahteraan atau welfare state dalam bentuk sosialisme pada pertengahan abad ke-20 mulai runtuh yang ditandai dengan pecahnya negara Uni Soviet. Hal ini memunculkan paham baru yang disebut dengan neoliberalisme, yaitu sebuah paham yang lahir sebagai respon logis terhadap kegagalan sebuah negara dalam membangun kesejahteraan. Maka konsep neoliberalisme mempunyai tujuan untuk mengurangi lagi peran negara yang dirasa terlalu besar, sehingga muncul pemikiran-pemikiran privatisasi, yaitu penyelenggara negara harus mengembalikan berbagai urusan publik kepada publik dan tidak lagi diutus oleh negara. Oleh sebab itu, negara harus menyediakan ruang-ruang partisipasi publik yang luas supaya rakyat dapat beraktivitas di dalam melaksanakan urusan-urusan publik. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state.
dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 45 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara yang dengan konsep welfare state, di mana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Lalu model-model negara welfare state. Dunia ini ada beberapa model welfare state sesuai dengan ideologi setiap negara itu, yaitu pertama, model institusional atau universal. Model ini juga disebut dengan model universal maupun Scandinavia welfare state atau dipengaruhi oleh paham liberal. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Kedua, model korporasi atau Bismarck. Model ini seperti model institusion atau universal dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas. Tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh atau pekerja, di mana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara Jerman dan Austria. Lalu ketiga, model residual. Model seperti ini menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh ideologi neoliberal dan pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini model institusional atau universal yang memberikan pelayanan sosial berdasar hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi seperti dijalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek daripada model institusion atau universal. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien serta dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup, akan segera diberhentikan. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Lalu keempat ada model minimal. Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki political will terhadap pembangunan di bidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal, dan minimal. Model ini dianut oleh negara-negara Latin seperti Brazil, Italia, Spanyol, Chile, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Indonesia masuk kategori model minimal tersebut. Bisa dilihat dari landasan dasarnya yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial masih terlalu kecil. Sebenarnya konsep negara kesejahteraan sudah dimunculkan sejak masa kemerdekaan dan kemudian hal ini diwujudkan dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang menjelaskan konsep kesejahteraan sosial yang kemudian disahkan kembali pada tanggal 18 Desember 2008 sebagai pengganti Undang-Undang yang lama. Dan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini menjelaskan bahwa jaminan sosial yang dikembangkan pemerintah Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mengayomi warga negara.
Sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai banyak persoalan di bidang sosial seperti masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya pendidikan, dan sebagainya. Kondisi-kondisi ini banyak menimbulkan kebodohan, rentan penyakit, kesehatan, dan kematian. Oleh sebab itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat, yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran, dan sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan politik negara bersifat pelayanan, pelindungan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu, negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya di segala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian berambah ke ranah privat dan termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Terakhir yaitu ajaran sistem pemerintahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma dasar bernegara yang menggambarkan cita-cita negara bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding fathers menjadi sumber dan dasar bagi penyusun berupa pasal-pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kenyataannya masih ada norma-norma dasar yang harus dituangkan dalam pasal-pasal, namun belum dituangkan dalam pasal-pasal. Hal tersebut adalah wajar mengingat pada saat persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mayoritas anggota menghendaki segera merdeka. Soekarno sebagai ketua PPKI mengatakan sifat sementara UUD NRI tahun 1945 karena disadari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD bersifat sementara. Ketidaksempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diungkapkan Sri Sumantri, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Menurutnya, ketidaksempurnaan itu patut dipahami karena proses pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berlangsung 45 hari dan itu pun dilakukan dalam suasana bulan puasa. Akan tetapi, hal itu tidak harus dipahami bahwa proses pembuatan dalam waktu yang cukup panjang akan menghasilkan UUD yang sempurna. Sebab pada prinsipnya sebuah UUD harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga yang berhak menyesuaikan UUD sebagai hukum tertinggi dengan tuntutan zaman ialah lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Kemudian si Sumantri menjelaskan dalam tulisannya bahwa salah satu akibat dari UUD yang tidak mengikuti perkembangan zaman ialah munculnya produk hukum yang tidak responsif. Selama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, karakter produk hukum yang dihasilkan justru menindas. Selama lebih dari 30 tahun sebelum adanya reformasi tahun 1998, sejarah mencatat bahwa konfigurasi politik yang dibangun secara tidak demokratis telah menjadikan hukum terpuruk. Fungsi-fungsi kelembagaan negara yang diatur berdasarkan hukum yang lahir dalam kondisi yang demikian pun secara tidak langsung harus mengikuti konfigurasi politik tersebut. Demikian pula dengan fungsi kelembagaan yang dimiliki DPR. Jika keadaan ingin berubah, dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. Lalu terdapat beberapa pemikiran dan teori tersendiri yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai pembagian kekuasaan, yaitu pertama teori John Locke. Teori John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatar belakangi dengan keberadaan negara Inggris pada waktu itu sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan. Lalu, kedua teori Montesquieu yaitu dihilami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan tadi. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat tiga jenis kekuasaan juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.